Ayat hari ini adalah Mazmur 5, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada mulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Kapankah iman kita terbukti? Mungkin saat kita menghadapi kesulitan. Dalam keadaan biasa, iman kita tidak begitu tampak. Namun, saat kita menghadapi kesulitan dan penderitaan, barulah iman kita benar-benar teruji dan terlihat. Fakta bahwa iman kita terungkap di tengah penderitaan mungkin terasa tidak nyaman bagi kita. Ini karena kita merasa iman kita sedang diuji melalui kesengsaraan. Namun, kita tidak dapat menyangkal fakta ini. Di seluruh perjanjian lama dan baru, Alkitab bersaksi bahwa iman kita dimurnikan dan didewasakan melalui penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan yang berat atau penderitaan yang tak terkatakan, kita tidak boleh tenggelam dalam situasi tersebut, melainkan harus menafsirkannya dengan mata iman dan tetap maju dalam pengharapan kepada Tuhan. Dari sudut pandang ini, sosok pemazmur dalam nas hari ini menunjukkan teladan yang luar biasa bagi kita semua yang menjalani kehidupan beriman. Saya berharap ini akan menjadi waktu yang berharga untuk kita merenungkan iman kita, diperbarui, dan menerima kasih karunia melalui firman Tuhan. Entah karena alasan apa, pemazmur ini tampaknya sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Jika kita melihat permohonannya di ayat 2 dan 3, ia berseru, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dan di ayat 3, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Khususnya, jika kita melihat waktu saat pemazmur ini berdoa, ayat 4 menyebutkan waktu pagi. Ini adalah waktu subuh, seperti saat ini. Melihat bagaimana ia datang kepada Tuhan segera setelah membuka mata di pagi hari, untuk menyampaikan keadaannya dan memohon dengan sungguh-sungguh, kita dapat membayangkan betapa besar dan mendesaknya kesulitan yang ia hadapi. Pemazmur ini menghadapi kesulitan. Namun, ada satu hal yang patut disyukuri di tengah semua itu, yaitu kenyataan bahwa ia bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, memangnya, berdoa kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan adalah hal yang patut disyukuri. Namun, saudara-saudari, tidak ada kasih karunia yang lebih besar daripada kemampuan untuk berdoa kepada Tuhan di tengah penderitaan dan kesulitan. Saya tidak tahu apakah ada di antara Anda yang pernah mengalami situasi di mana seharusnya Anda berdoa, tetapi bahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdoa. Ini bukan berarti tubuh kita kehabisan tenaga, melainkan hati kita kehilangan kehendak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak lagi dapat menemukan makna dalam doa. Mungkin kita berpikir, jika penderitaan ini adalah hasil dari semua doa dan hidup beriman saya, untuk apa lagi percaya kepada Tuhan, apalagi berdoa kepadanya? Lalu, kita pun membelakangi Tuhan. Kita bisa memahami perasaan itu, karena situasinya memang begitu menyakitkan dan sulit. Orang-orang seperti ini sering kita jumpai di sekitar kita. Mereka berkata, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, atau berdoa pun tidak ada gunanya, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, bisa bersujud dan berdoa kepada Tuhan di tengah penderitaan dan kesengsaraan adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Di ayat 3, ketika pemazmur memanggil Tuhan, ia menyebutnya,
ya Rajaku dan Allahku. Di zaman Perjanjian Lama, seorang raja bertugas mendengarkan dan menyelesaikan semua keluhan dan perkara hukum rakyatnya. Bagi pemazmur, Tuhan adalah Raja. Ia mengakui bahwa satu-satunya yang dapat mendengar dan menyelesaikan keluh kesahnya, satu-satunya yang berkuasa untuk menolongnya, hanyalah Tuhan semata. Kiranya iman kita pun demikian. Di tengah penderitaan dan kesulitan, semoga kita tidak kehilangan kekuatan untuk berdoa, melainkan mengingat bahwa satu-satunya yang mendengar dan menjawab doa kita adalah Tuhan, Allah Raja kita, sehingga kita dapat datang bersujud dan berdoa kepadanya. Jika kita melihat firman dari ayat 5 dan seterusnya, kita dapat melihat iman pemazmur kepada Tuhan. Dari ayat 5 sampai 7, pemazmur mengakui sifat-sifat Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, "Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, dan orang jahat tak akan menumpang padamu." Lalu di ayat 6, "Pembual-pembual tidak tahan di depan matamu, dan semua orang yang melakukan kejahatan kau benci." Dan di ayat 7, ia mengakui Tuhan sebagai Dia yang membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Singkatnya, bagi pemazmur, Tuhan adalah pribadi yang kudus dan membenci kejahatan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu adil, tidak mengabaikan dosa, melainkan membenci dan akan menghakiminya. Dengan pengakuan iman seperti ini, pemazmur meyakini bahwa Tuhan berada di pihaknya. Musuh-musuh yang menyiksanya dengan perkataan dusta dan perbuatan jahat akan dihakimi oleh Tuhan, sementara ia yang berlindung pada Tuhan menyerahkan perkaranya kepadanya. Pengakuan mazmur terhadap Tuhan sangatlah jelas. Tuhan adalah pribadi yang kudus dan adil. Karena memiliki pengakuan iman yang jelas seperti ini, ia dapat bersujud kepada Tuhan bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan. Dan ia berdoa agar Tuhan mengatur situasi dan keadaannya sesuai dengan keadilannya. Jelaslah, penderitaan pemazmur ini berasal dari perlakuan lawan-lawannya. Dalam situasi seperti ini, ia bisa saja dikuasai oleh kebencian dan dendam, sehingga hatinya hanya dipenuhi amarah. Namun, pemazmur tidak demikian. Ia tidak berfokus pada mereka yang menyakitinya, melainkan berfokus pada Tuhan dan sifat-sifatnya. Meskipun mengalami penderitaan, ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang kudus dan adil akan menegakkan keadilan. Karena itulah ia bersujud dan berdoa. Ketika di ayat 7, ia meminta Tuhan membinasan para pendusta. Ini bukanlah sekadar kutukan pribadi. Ini adalah permohonan agar Tuhan yang membenci kejahatan mewujudkan keadilannya dalam situasi yang ia hadapi. Ketika Anda menderita, terutama karena perlakuan orang lain, kemana fokus Anda? Yang harus kita pandang bukanlah situasi, masalah, atau orang yang menyusahkan kita. Yang harus kita pandang adalah Tuhan, Raja kita. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan setiap keluh kesah dan penderitaan kita. Tuhan yang kudus dan adil akan menyingkirkan orang-orang yang berbuat jahat dan memberikan keselamatan kepada mereka yang takut akan Dia dan berlindung padanya. Selanjutnya di ayat 8, pemazmur menantikan Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Pemazmur dapat menghampiri Tuhan, bahkan dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihaknya, bukan karena kebenarannya sendiri. Ia bisa berdiri di hadapan Tuhan semata-mata karena kasih setia Tuhan yang besar. Ia menyatakan hal ini bukan karena sombong, melainkan ia bersandar dan kasih Tuhan yang melimpah. Dengan kesadaran inilah, ia masuk ke bait Tuhan untuk beribadah dengan penuh rasa hormat. Pada akhirnya, satu-satunya alasan kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa, dan beribadah adalah karena kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Dalam hubungan dengan sesama, kita sering merasa benar dan memohon keadilan Tuhan. Namun, di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang berdosa. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pemazmur menyadari hal ini. Ia tahu bahwa tanpa bersandar pada kasih setia Tuhan yang besar, ia tidak layak datang kepadanya. Justru karena kesadaran inilah ia dapat dengan berani menghampiri Tuhan, bersujud dalam doa, dan bersyukur atas kasih karunia yang memungkinkannya beribadah. Dalam ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu." Benar, saudara, alasan kita dapat berdoa di tengah penderitaan dan memuji di tengah kesakitan
adalah karena Tuhan menaungi dan menyelamatkan semua orang yang berlindung padanya. Inilah kasih karunia. Mazmur 5 adalah nyanyian tentang kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang melimpah. Kemampuan untuk bersujud dan berdoa kepada Tuhan di tengah keputusasaan bukanlah hal yang wajar. Itu adalah kasih karunia. Karena penderitaan, kita bisa saja bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan. Kita bisa saja mengandalkan hal lain. Namun, jika kita masih bisa berdoa, itu adalah anugerahnya. Demikian pula, kita dapat dengan berani menghadap Tuhan, padahal kita tahu bahwa kita pun orang berdosa. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jika Tuhan tidak memandang kita dengan belas kasihan, siapa yang dapat berdiri di hadapannya? Dengan bersandar pada kasih setianya yang merangkul semua orang yang berlindung padanya, kita dapat dengan berani menghampiri takhta kasih karunia dan berdoa. Semuanya adalah anugerah. Itulah sebabnya pemazmur dapat memuji dan menyembah Tuhan, bahkan di tengah penderitaannya. Kiranya kehidupan kita pun demikian. Jangan biarkan diri Anda terpuruk hingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdoa. Jangan menyerah pada keadaan itu, tetapi datang dan bersujudlah kepada Tuhan yang senantiasa merangkul kita dan mendengarkan doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan keselamatan yang melindungi semua orang yang berlindung kepadanya. Marilah kita hidup dalam iman, dengan senantiasa mengingat kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini.